Weng. Pada saat ini, pisau Qin Yichen jatuh sangat lambat, dan bahkan pada saat baru saja dicap, seluruh kekuatan ilahi Qin Yichen tampaknya dikosongkan. Namun, mata bintang kembar Qin Yichen telah muncul sebagai mata emas dan berubah menjadi mata naga. Bai Chang sedang memperhatikan kerumunan, bertanya-tanya apa rune ilahi Qin Yichen berikutnya, dan kekuatan ilahi yang dikonsumsi sangat mengerikan. Namun, pada saat yang sama ketika kaosan menjadi keras, kekuatan yang dipancarkan oleh rune ilahi membuat yang putih dan yang lainnya semakin gemetar. Mengaum, tungku ilahi. Tampaknya ada raungan naga Xiao Tian. Palu Gekian merasakan fluktuasi ini. Lonceng perunggu mengedipkan matanya, terbang keluar dari aliran cahaya. Yichen nak, ini diwariskan kepadamu oleh kakak cahaya abadi. Kupikir kamu harus menggunakannya. Qin Yichen melambaikan lengan bajunya, dan cahaya yang mengalir dipegang olehnya telapak tangan. Dan ketika semua orang melihat apa itu streamer, mereka tiba-tiba bergolak. Ini, kristal naga. Inti dari sangat menakutkan, tidak? Ini ditinggalkan oleh Master Pengadilan Ilahi. Ini seharusnya Dao Rime. 7 kristal naga memancarkan pancaran emas di luar, tetapi di antara mereka, ada kilau yang luas dan berkilau seperti alam semesta. Seolah-olah penguasa pengadilan dewa ini, Hao Zhuang memadat dengan darah naganya sendiri, Refined Dragon Crystal. Bukan karena semua dewa iblis tidak pernah melihat kristal naga, atau bahkan bahan yang ditinggalkan oleh naga sejati, tetapi mereka tidak mengambilnya, dan kristal naga itu ditinggalkan oleh Kaisar Naga. Harta karun tertinggi, kekuatannya sudah cukup menakutkan. Bahkan sekelompok pemurni dewa iblis tidak menggunakan kristal naga. Terlepas dari tugas tamu, ada sebagian besar alasan mengapa mereka mengontrol tidak. Dao Wei yang dipancarkan oleh 7 kristal naga di tangan Qin Yichen berada di atas kristal naga. Bahkan seperti seorang raja. Chen, dengan munculnya Aurora Dragon Crystal, sisa Dragon Crystal bergetar tanpa sadar. Dan bahkan 99 rune dewa Kaisar Naga di atas tripod dewa juga bersinar terang. Kekuatan yang sangat menakutkan. Qin Yichen dengan lembut memegang kristal naga. Rao adalah dia sebelumnya. Saya bisa merasakan kekuatan leluhur Aurora dari kemegahan pengadilan ilahi Aurora. Tapi sekarang saya bisa memegang kristal naga untuk mengetahui apa yang sebenarnya di atas para dewa. Selain kekuatan naga sejati yang luar biasa agung, kilau misterius alam semesta juga mengandung kekuatan menjalankan ruang dan waktu alam semesta. Analisis teratai merah sangat bagus. Nenek moyang Aurora benar-benar tidak hanya memahami kekuatan waktu dan ruang, tetapi juga kekuatan ruang. Qin Yichen terkejut di lubuk hatinya. Tampaknya apa yang dia dapatkan itu memang volume yang rusak, dan Kaisar Kurcaci serta Hao Zhuang layak menjadi saudara, jadi mereka harus mengetahui rahasia naga ilahi di alam semesta. Namun, saat ini, Qin Yichen hanya bisa menekan kegembiraan di hatinya. Lian. Qin Yichen berteriak keras, tidak mendesak kekuatan ilahi, tetapi raungan naga pecah di mulut. Saya melihat bahwa Aurora Dragon Crystal secara bertahap meleleh, berubah menjadi aliran yang menggelegak, dikelilingi olehnya, untuk penggunaannya. Qin Yichen santai. Tahukah Anda, leluhur kristal naga cahaya abadi begitu kuat? Saya khawatir matahari tungku ilahi sulit untuk dicairkan, dan kekuatan ilahinya secara alami sama. Untungnya, meski berlangsung bertahun-tahun tanpa henti, belenggu leluhur dan keturunan masih ada. Weng. Tiba-tiba, aliran Jin Yao dan kilau-kilau kosmik membanjiri, memberkati pisau ajaib yang digunakan untuk mengukir. Pikiran Qin Yichen sangat direvitalisasi, dan dia semakin percaya diri dalam mengukir. Setelah beberapa saat, ketika dia selesai menulis, Bai Chang dan yang lainnya semuanya gemetar, dan telinganya sepertinya dipenuhi dengan nyanyian naga langit Tao, membuat hati mereka tidak tahan untuk berlutut. Ketika Bai Chang melihat rune ilahi yang diukir oleh Qin Yichen, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ketika dia berseru, dia merasakan mata kesemutan dan bahkan keberanian untuk melihat langsung ke dewa. Tidak lagi. Kalau begitu, itu adalah mata naga sejati. Saat Bai Chang bergidik dan berseru, rune ilahi yang baru saja dipahat Qin Yichen adalah mata naga yang luar biasa. Gambarlah mata naga terlebih dahulu. Awalnya, Qin Yichen ingin menggunakan tubuh naganya dan mata naganya sendiri sebagai prototipe, dan mengukir naga. Tetapi dia juga tidak menyangka bahwa setelah menggunakan Aurora Dragon Crystal, dia hanya mata naga, sangat mengerikan. Mata naga, secara belak-belakan, diukir oleh darah penguasa pengadilan ilahi ini, dan mata naga itu seperti mata naga Hao Zhuang yang mencolok. Dewa pengadilan dewa, pernah menjadi penguasa dunia 100, dewa spiritual, yang mengandalkan dewa spiritual yang tak terhitung jumlahnya, mengagumi keberadaan ziarah, matanya begitu melekat, yang tertinggi adalah setan putih dan yang lainnya, di mana keberanian untuk menghadapinya. Bahkan Qin Yichen menunjukkan kekagumannya pada Dragon Eye, tapi untungnya, Dragon Eye perlahan menjadi tenang, sebelum menenangkan pikirannya. Tampaknya menjadi satu-satunya cara, Bai Chang dan dewa iblis lainnya dapat bernafas. Nafasnya tidak teratur,
ditutupi dengan keringat dingin. Seperti, mata naga itu tidak akan membuat marah para tamu. Tetapi hati Dewa Iblis Yujing sulit untuk menghilang. Untuk waktu yang lama. Ini hanya mata naga, rune ilahi macam apa yang direncanakan untuk diukir oleh saudara Qin? Kepala naga? Atau seluruh naga ilahi? Singkatnya, mustahil hanyalah sebuah jalan Dragon Eyes. Bai Chang menarik napas, lalu mengukir mata naga. Sangat menakutkan, jika seluruh naga ilahi diukir dengan teror Aurora Dragon Crystal. Meskipun tidak mungkin reinkarnasi Hao Zhuang, Dao Wei, yang berada di atas para dewa, tidak dapat membayangkan. Dan Qin Yichen benar-benar ingin mengukir naga ilahi. Dengan aliran bergelombang dari mata naga cahaya abadi, kekuatan ilahi Qin Yichen gelisah. Jenggot naga, mulut naga, gigi naga, sisik naga, cakar naga, tubuh naga. Setiap sinar ukiran membuat tubuh Qin Yichen bergetar. Untungnya, kristal naga tidak membebaninya, tetapi malah tampak berada dalam kegelapan, dan membantunya memahat naga ilahi ini dengan lebih sempurna. Tanda seru. Qin Yichen tiba-tiba terkejut saat melihat naga ilahi. Dia sepertinya telah menemukan kekurangannya saat melihat naga ilahi ini. Bahkan naga ilahi yang diukir tampak seperti tujuan yang ingin dia capai. Hati Qin Yichen sangat bersemangat. Sepertinya leluhur Zhuang tidak hanya membantunya, tetapi juga ingin menggunakan kuali ini untuk memacunya. Lagi pula, cermin yang memantulkan cacat dirinya dan teman-temannya sebenarnya adalah sisik naga dari leluhur cahaya abadi, dan kekuatan kristal naga cahaya abadi secara alami lebih kuat. Ding! Naga ilahi ini diukir oleh Qin Yichen untuk waktu yang lama, sampai pisau terakhir menguraikan ekor naga. Naga ilahi itu bersinar dan berkembang, seolah pulih, berjalan di antara para dewa. Dan dewa itu seperti dunia, tetapi tidak dijebak oleh naga suci. Tetapi seperti kolam snorkeling naga sejati. Boom! Dao Rime mengejutkan. Bahkan Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi melangkah maju mundur, seolah-olah kemunculan kristal naga cahaya abadi membuat dewa ini kuat, jauh melampaui harapannya. Setelah naga ilahi berkeliaran di seluruh dunia, dia sepertinya merasakan di mana dia berada, dan semua makhluk terlalu ketakutan dan secara bertahap dalam damai. Hanya mata naga itu, seolah-olah dapat menembus dunia, menghadap ke seluruh sungai bintang. Hanya di dalam pavilion ilahi, keheningan yang mematikan. Bahkan setelah keheningan naga ilahi, satu demi satu matahari di tungku ilahi, berani terus memancarkan sinar cahaya.